teman-teman, kembali lagi di channel kita Kuliah Asik. Halo guys, nama saya Indah Ismauljana. Dan saya Iwan Wahyudin. Di materi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada niatnya. Dan yang kaidah sisi kedua yaitu al-yaqimu la yuzallu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang kaidah asasi yang ketiga. Al-masyaku tajlibut taisir, yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Al-masyakoh menurut bahasa secara etimologi adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat Quran Surat An-Nahl ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus, yang artinya, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri sendiri atau kesukaran. Apa sih yang kalian tahu dari kaidah tersebut? Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, yang artinya subjek hukum. Maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dalam ilmu hukum, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu ada beberapa macam. Ya, jadi contoh yang pertama, apabila kita tidak mempunyai uang. Nah, Allah memberikan kita keringanan untuk berhutang. Tetapi kita harus mempunyai akad tersendiri kepada orang yang ingin memberikan kita hutang tersebut. Contoh selanjutnya, contoh kedua yaitu gadai. Nah, maksud gadai di sini apabila kita menginginkan barang yang kita sudah inginkan dari dulu, tetapi kita belum mempunyai modal ataupun segala bentuk yang ingin kita capai itu, kita harus, akhirnya Allah memberikan keringanan berupa gadai. Kita menggadaikan barang kita dan kita bisa memperoleh barang apa yang kita inginkan. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidup. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut tidak sah. Seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridho. Merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa. Kemudian lupa atau al-nisyan. Misalnya, seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang, tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa. Selanjutnya, ketidaktahuan atau al-jahal. Seorang wakil tidak tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang bertindak hukum. Misalnya, pailit, maka tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan mahjur al-alaih atau dilarang melakukan tindakan hukum oleh hakim. Yang keenam, yaitu ada umum al-bawa, yaitu kebolehan bayi asalam uangnya dahulu, barangnya belum ada. Maksudnya kebolehan dokter yang melihat kepada yang bukan mahramnya demi sekedar pengobatan. Nah, yang ketujuh, kekurangan mampuan bertindak hukum atau al-naqos. Misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur pemaaf, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau dipaksa. Oleh karena itu, para ulama membagi masyako ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, al-masyako al-azimah, yang artinya kesulitan yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyako semacam ini yang artinya membawa keringanan. Dan yang kedua ada al-masyako al-mutawassito, yang artinya
kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Itu maksudnya. Masyako semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada masyako yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Yang ketiga ada al-masyako al-khafifah, yang artinya kesulitan yang ringan. Seperti di saat kita puasa, kita terasa capek akan waktu yang lama, waktu ruku dan sujud dan lain sebagainya. Masyako ini bisa ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyako yang ringan ini. Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya masyakoh setidaknya ada 7 macam, yaitu yang pertama takhis ishak, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan. Yang kedua tahfif tangkis, yaitu keringanan berupa pengurangan seperti salat qasar dan 2 rakaat yang asalnya 4 rakaat. Yang ketiga tahfif idal, yaitu keringanan berupa penggantian seperti wudhu atau mandi wajib diganti dengan tayamum. Keempat tahfif tahdim, yaitu keringanan dengan cara didahulukan seperti jama takdim di Arafah. Yang kelima tahfif takhir, yaitu keinginan dengan cara diakhirkan seperti salat jama takhir di Muzdalifah. Yang keenam tarikh takhfis, yaitu keringanan karena rukhsan seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa. 7 takhfis tahsyir, yaitu keringanan dalam bentuk berbahaya. Cara yang dilakukan seperti salat pada waktu khauf atau kekhawatiran, misalnya pada waktu perang. C. Kekecualian dari kaidah tersebut itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kesulitan-kesulitan yang diklasifikasikan kepada masyako yang ringan seperti telah dijelaskan di atas. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang muncul memang satu risiko dalam suatu perbuatan seperti lapar ketika haus. Nah, maksud kesulitan semacam ini tidak menyebabkan adanya keringanan kecuali bila kelaparan tadinya membahayakan jiwanya. D. Dari kaidah asasi tersebut di atas, al-masyakoh tajlib at-taisir kemudian dimunculkan kaidah-kaidah cabangnya dan bisa disebut dobit karena hanya berlaku pada bab-bab tertentu, diantaranya yang berbunyi iza dokol umur insa, yang artinya apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Kaidah ini sesungguhnya yang tepat merupakan cabang dari kaidah al-masyakoh tajlib at-taisir, sebab al-masyakoh itu adalah kesempitan atau kesulitan. Ta'azzaro aslu yusorru ila badal, yang artinya apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantian. Maksudnya misalnya nih, ada istilah PJMT atau yang bisa disebut dengan pejabat yang melaksanakan tugas. Karena pejabat yang sesungguhnya berhalangan maka diganti oleh petugas lain sebagai penggantinya. Yang ketiga ada ma la yumkanu taharru minhu maghfu anhu, yang artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya maka hal itu dimaafkan. Contohnya nih, pada waktu sedang saum tapi kita berkumur-kumur maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa. Yang keempat ada al-rusul la tunat bi ma'as, yang artinya keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Nah, maksud kaidah ini itu digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan. Jadi ini agar tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat, kejahatan ataupun dosa. Contohnya nih,
Orang berpergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang, atau untuk berjudi, atau untuk berdagang barang-barang yang diharapkan oleh Allah. Maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Iza ta'adzanrat haqiqatu yusoru ila majad. Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada yang kiasannya. Contoh, seseorang berkata, saya wakafkan tanah saya kepada anak Kiai Ahmad. Padahal semua tahu anak Kiai tersebut sudah meninggal. Yang ada adalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab tidak mungkin mewakafkan harta kepada yang sudah meninggal dunia. Contoh berikutnya, iza ta'azra imalu kaza miyuhmal. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Contohnya, apabila seseorang menuntut waris dan mengakui bahwa dia adalah anak dari yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal, yang diakuinya sebagai ayahnya. Yang ketujuh, yuktafaru fit dawai ma la yuktafaru fi ibtida. Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Contohnya, orang yang menyewa rumah yang harus dibayar uang di muka oleh pemilik rumah. Nah, apabila sudah habis waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui sewaannya, maka dia tidak perlu membayar di muka lagi. Yang ke-8, yuktafaru fil ibtida ma la yuktafaru fit dawa. Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Selanjutnya yang ke-9, yang terakhir, yuktafaru fit tawabi ma la yuktafaru fi ghairiha, yang artinya dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. So out the door and try to kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.